Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita belajar bahasa Sunda dengan saya, Ibu Asri Rahmawati. Oke. Minggu kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk menuliskan materi nerjemahkeun ya. Jadi bukan kalian harus menerjemahkan materi yang Ibu sampaikan di PowerPoint ini ya, tapi cukup dengan menuliskannya saja dalam bahasa Sunda. Oke, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskannya dalam dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda tentunya ya. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama kita akan medar perkara terjemahan atau menjelaskan tentang terjemahan ya. Silahkan kalian lihat kata per katanya. Nah, nanti Ibu akan menerjemahkannya ya. Oke, istilah terjemah asalnya itu dari bahasa Arab. Terjemah artinya karya yang diterjemahkan dari bahasa lain ya. Kalau bahasa Sundanya terjemahannya eta karya hasil narjamahkeun tina bahasa sejen ya. Bahasa sejen itu lain ya. Istilah lainnya ada yang menyebutnya dengan alih basa ya. Jadi kata lain dari terjemahan atau tarjamah itu disebut alih basa ya. Kemudian proses menerjemahkan baik karya ilmiah maupun karya sastra biasanya diusahakan agar sesuai dengan aslinya ya. Jadi kalau menerjemahkan itu harus sesuai ya dengan aslinya atau teks sebenarnya ya. Jangan sampai teksnya menceritakan apa, ketika diterjemahkan kita isinya apa gitu ya. Jadi harus sesuai. Nah, pangpangna dina karya sastra ya. Nah, yang paling utama pada karya sastra ya, kegiatan menerjemahkan itu bukan hanya sekedar mempertahankan segi-segi lainnya ya, tapi yang paling utama adalah kalau menerjemahkan karya sastra itu ada pada segi bahasanya ya, misal gaya bahasa, pemilihan kata, dan uraian perkata-katanya ya, kata per kata yang dikaitkan menjadi kalimah ya. Nah, itu harus diperhatikan. Dan kualitas seninya ya. Nah, itu harus sama dengan teks aslinya. Oke, kemudian Aji Prosidi kurang lebih tahun 80-an itu pernah menampilkan artikel yang menjelaskan bahwa terjemahan itu harus geulis jeung satia. Geulis artinya cantik ya. Satia itu ya setia. Nah, apa yang dimaksud dengan geulis? Kok terjemahan harus geulis? Nah, maksudnya keindahannya itu harus bisa dialihkan ya. Jadi keindahan suatu terjemahan dari teks aslinya itu harus bisa dipindahkan ya. Nah, kemudian kalau satia itu ya berarti setia maksudnya. Jadi jangan keluar dari rakitan wacana sumber. Maksudnya jangan keluar dari percakapan yang dirakitnya ya. Nggak boleh misalnya teks aslinya itu udah bagus-bagus gitu pemilihan katanya, kita menerjemahkannya asal-asalan atau misalnya menggunakan kata yang kurang sesuai, kurang cocok, tidak indah gitu ya. Atau beda dengan beda antara terjemahan kita dengan teks aslinya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kalau menerjemahkan khususnya karya sastra itu harus geulis dan setia. Kemudian ada kaidah atau aturan pada menerjemahkan ya. Kaidahnya itu ada 3. Yang pertama, memahami isi teks yang diterjemahkan. Jadi, orang harus mahaman heula isi teks anu diterjemahkeun ya, di maknaan. Dalam melakukan hal apapun kan harus tahu dulu maknanya ya. Nah, makanya
kalau ingin menerjemahkan suatu prosa ya. Nah, tahu kan yang dimaksud dengan prosa? Nah, kalau prosa kan tidak ada aturan dalam penulisannya ya, bukan seperti sajak atau puisi. Nah, gitu. Jadi kalian baca dulu teks aslinya sampai kalian paham isi teksnya itu menceritakan apa. Nah, kemudian setelah memahami isi teks, yang harus dilakukan adalah perhatikan galur caritana atau memperhatikan alur ceritanya bagaimana ya, alur maju, alur mundur atau campuran, itu harus tahu ya, agar dalam menerjemahkan sesuai dengan teks aslinya. Kemudian yang ketiga itu harus sama dengan isi atau amanat si pengarangnya ya, atau paham pada maksud pengarang ya. Nah, itu ya. Yang ketiga tuh poin pentingnya ya. Jadi si pengarang membuat sebuah prosa atau tulisan, pasti itu ada maknanya atau amanatnya ya yang ingin disampaikan kepada pembaca. Maka kita tidak boleh mengubah amanat itu ya. Jadi dalam menerjemahkan harus sesuai dengan isi atau amanat yang ditulis oleh pengarang ya. Kemudian kaidah-kaidah yang membedakan pada menerjemahkan wangun prosa dan sajak ya. Tadi bedanya ya, kalau prosa itu dalam penulisannya tidak terikat aturan ya. Kalau sajak kan ada aturannya ya, bait berbaitnya atau pemilihan katanya. Nah, kemudian kaidahnya itu adalah nerjemahkan prosa hitunganna kalimah per kalimah, sedangkan dina sajak mah kecap per kecap atau lebih bangga. Maksudnya di sini adalah kalau menerjemahkan prosa hitungannya kalimat per kalimat ya, sedangkan kalau pada sajak itu kata per kata. Jadi kalau menerjemahkan sajak itu lebih susah ya, lebih lama karena kata per kata ya. Kemudian selanjutnya, kaidah selanjutnya pada menerjemahkan sajak tidak cukup dengan modal kemampuan kita menggunakan bahasa aslinya ya, tapi harus memahami pada bahasa sastra budaya hasil terjemahannya ya. Jadi kita tuh kalau menerjemahkan tidak hanya cukup kemampuan, misal menerjemahkan bahasa Sunda, tidak cukup modal kita bisa bahasa Sundanya saja ya, tapi harus tahu juga pada bahasa sastra budayanya ya. Nah, yang terakhir yang menerjemahkan sajak mah harus mempunyai pengalaman kepenyairan ya. Ya, kalian juga tahu ya kalau sajak tuh ibaratnya banyak menggunakan kata-kata kiasan ya, yang kalau diartikan kata per kata itu emang nggak nyambung ya. Nah, makanya di sini kalau menerjemahkan sajak harus mempunyai pengalaman kepenyairan ya, kemudian pengalaman ngeracik. Ngeracik apa? Ngeracik kata-kata tentunya ya. Kemudian pengalaman menggunakan metafor ya, kata-kata kiasan. Kemudian pengalaman bermain dengan imajinasi dan pengalaman menggunakan diksi. Nah, kompetisi dasar menerjemahkan ya, kompetisi dasar menerjemahkan ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian harusnya bisa menerjemahkan ya. Nah, kalau tugasnya menerjemahkan, nah karena kondisi kita pembelajaran jarak jauh itu akan cukup menyulitkan kalian ya, terutama yang bukan asli orang Jawa Barat dan tidak bisa bahasa Sunda. Nah, maka Ibu sampaikan saja ya prosedurnya. Prosedur kalau kita ingin menerjemahkan ya, kalau dalam tugas bahasa Sunda ya yang seharusnya. Jadi langkah-langkah mengajari materi terjemahan. Yang pertama, menampilkan contoh teks atau tulisan ya. Jadi harus menampilkan contoh dulu teks atau tulisannya yang kayak gimana gitu ya. Kemudian membacanya dalam hati ya, maca dina hate, membacanya dalam hati.
kalau disingkat, kalau di Sunda nama membaca dalam hati itu hanya satu kata, ngilo ya. Ngilo itu artinya membaca dalam hati. Kemudian menentukan tema terjemahan dilakukan di awal atau di akhir ya oleh guru ya. Jadi menentukannya ibu yang menentukan tema terjemahan ya. Dilakukannya di awal atau di akhir. Kemudian yang keempat, memahami alur cerita prosa atau isi pada puisi atau sajak atau kawih ya. Nah, misalnya nanti kalau tugasnya itu harus menerjemahkan prosa, berarti kalian harus memahami dulu alur ceritanya ya. Kemudian menerjemahkan harus sesuai dengan aturan. Kemudian menyampaikan hasil terjemahan, lalu saling koreksi dengan teman sebangku atau perkelompok. Yang terakhir, menyampaikan hasil terjemahan itu atau hasil suntingan terjemahan yang orang lain atau kelompok sejen ya. Jadi itu seharusnya tugas pada kompetensi dasar menerjemahkan ya. Tetapi karena kita sedang pembelajaran jarak jauh, akan cukup sulit ya kalau menugaskan kalian untuk menerjemahkan ya. Oke, lanjut. Aturan dalam menerjemahkan. Aturan dalam pada menerjemahkan ini ada dua. Ada menerjemahkan ngan sakecap dan menerjemahkan kalimat. Menerjemahkan ngan sakecap itu maksudnya menerjemahkan hanya satu kata. Dan kalau menerjemahkan kalimah berarti menerjemahkannya per kalimah ya. Nah, aturan dina nerjemahkeun ngan sakecap ya. Nerjemahkeun ngan sakecap yaitu diterjemahkan berdasarkan pada kamus. Tidak ada yang berubah ya, sebab artinya bakal sama persis dengan arti aslinya ya. Jadi kalau menerjemahkan cuman hanya satu kecap ya pasti sama dengan kamus ya. Misal nih contohnya, bahasa Sundanya dahar apa ya? Berarti makan gitu kan. Ulin bermain, indit pergi, datang atau dongkap ya. Dongkap sama dengan datang ya. Huntu gigi berarti ya dalam kamus. Soca mata, pangambung hidung. Nah, di sini contohnya seperti itu ya. Jadi kalau menerjemahkan cuma satu kata itu ya sama seperti kita lihat di kamus gitu ya. Kalau dahar ya makan gitu ya. Nah, cuman kalian jangan heran kalau misalnya Bu kok di sini pangambung itu hidung. Saya tahunya pangambung itu irung bahasa Sundanya. Oke, jangan khawatir ya, karena bahasa Sunda itu banyak ragamnya ya. Ragam bahasa Sunda itu ada 3. Ada bahasa hormat, ada bahasa lemes, ada bahasa loma. Kalau bahasa hormat itu digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua ya, atau orang yang kita hormati. Seperti orang tua, kepada guru, ya, kepada kakak kita. Nah, itu menggunakan ragam bahasa hormat. Kalau bahasa lemes itu ada dibagi lagi ya, ada lemes kersorangan dan lemes ker kasahandapeun. Maksudnya jadi ada bahasa yang halus untuk diri sendiri ataupun kasahandapeun itu yang usianya di bawah kita. Misal kalau kita ngobrol dengan teman dalam bahasa Sunda itu menggunakannya ragam bahasa lemes ya. Kemudian ke adik kita pun juga sama menggunakan ragam bahasa lemes ke sahandapeun gitu. Kalau bahasa loma mah kasar ya. Bahasa kasar. Biasanya digunakan untuk apa? Ya ketika kita marah ataupun misalnya ya kalian yang biasa bicaranya kasar. Nah, itu dalam Sunda bahasa loma ya. Kadang kalian kalau bermain dengan teman sedikit tidaknya ya pasti aja menggunakan bahasa kasar. Nah, kalau dalam Sunda bahasa loma itu digunakan ketika marah ya, itu bahasa loma, bahasa kasar. Nah, contohnya pangambung. Pangambung itu bahasa lemesnya, bahasa lemes dan bahasa halus ya. Kalau irung, nah irung itu bahasa kasarnya ya. Irung. Pangambung artinya sama-sama hidung ya. Seperti dahar ya.
dahar itu ada 3 ya dalam bahasa Sunda penyebutannya. Kalau bahasa hormatnya tuang ya. Kalau kita ke orang tua, ke guru, nah itu menyebutkan makan itu tuang. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman, untuk diri sendiri, ketika ngobrol dengan teman, neda ya, neda. Nah, kemudian kalau bahasa kasarnya baru dahar. Dahar itu kasar ya. Nah, ke adik kita apa menyebutkan makan? Neda ya, neda atau emam. Nah, boleh itu ya. Selanjutnya nerjemahkan kalimat. Nah, kalau menerjemahkan kalimat, nah ini poinnya tidak bisa selamanya sakecap-sakecap, artinya kata per kata ya, tapi harus memperhatikan maksud yang ada pada kalimat asalnya ya. Jadi kalau menerjemahkan kalimat mah tidak bisa diterjemahkan kata per kata ya, tapi harus memperhatikan dulu maksudnya itu apa, maksud kalimat asalnya apa. Apalagi kalau kita menemukan istilah-istilah yang khusus seperti babasan atau paribasa ya, atau peribahasa kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kan kita kalau menerjemahkan peribahasa tidak boleh kata per katanya ya. Kalau kata per kata pasti beda makna atau beda arti. Nah, kemudian yang poin kedua, kalau ada kalimat peribahasa, nah sebisa mungkin kita harus mencari persamaannya ya pada bahasa yang jadi terjemahannya ya. Nah, gitu. Kemudian kalau tidak menemukan kalimat itu tidak harus dirubah sebab bisa mengganggu pada rasa bahasa yang diterjemahkannya. Maksudnya apa? Nah, seperti di bawah ini ya. Misal bahasa Sundanya itu ada sebuah peribahasa heeh buek ya. Heeh buek. Kalau diterjemahkan secara kata per kata, itu iya. Buek itu burung hantu. Berarti iya burung hantu. Masa iya ya peribahasa iya burung hantu kan gak nyambung gitu ya. Nah, padahal terjemahan kalau diterjemahkan ya itu buuk itu bermakna bilang mengerti padahal tidak gitu ya. Jadi kalau peribahasa tidak bisa diterjemahkan kata per kata ya. Tetapi harus sebisa mungkin menemukan persamaan bahasa yang diterjemahkannya ya. Harus tidak boleh merubah sebab bisa mengganggu pada rasa bahasanya ya. Seperti tadi terjemahan yang salahnya iya burung hantu kan nggak ada maknanya gitu. Kemudian unggah balai wetangan unggah balai watangan. Nah, artinya unggah itu naik, balai itu ke balai, watangan itu batang. Padahal terjemahan yang sebenarnya adalah penjara gitu ya. Kemudian mangga sing kekengingan tuang nak teh. Nah, mangga sing kekengingan taruang teh ya. Nah, panjang banget ya bahasa Sundanya. Kalau diartikan yang salah, silahkan yang dapat pada makannya, kan nggak nyambung ya. Padahal terjemahan aslinya maknanya itu silahkan dimakan gitu ya. Dari berapa kata nih? 1, 2, 3, 4. Dari 5 kata, ketika diterjemahkan kan cuma 2 kata. Mangga sing kekengingan taruang teh. Ternyata terjemahannya adalah silahkan dimakan gitu ya. Nah, contoh lain ya, terjemahan bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Hoyong tuang naon, mau makan apa? Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian sering-sering nih belajar menerjemahkan kalimat-kalimat seperti ini, insya Allah ya penguasaan pembendaharaan katanya lebih banyak dan lebih cepat ya. Setidaknya pasti ingat kalau mau bahasa Sundanya apa ya? Oh, hoyong tuang naon. Oh iya mau tuh hoyong gitu kan. Mau makan apa? Berarti tuang itu makan, naon itu apa gitu ya.
Nah, tuang artinya makan, ngaleueut artinya minum ya. Mangga dituang, silahkan dimakan gitu ya. Mangga dileueut, silahkan diminum. Oh, berarti mangga itu artinya silahkan, bukan buah mangga ya. Kayak gitu. Enak pisan. Wah, enak sekali. Oh, pisan itu sekali gitu ya. Atos wareg, sudah kenyang ya. Atos, oh atos tuh sudah ya. Mangga nging isin-isin. Nah, ada kata mangga lagi ya di sini. Artinya silahkan, jangan malu-malu ya gitu. Berarti kalau malunya cuma satu berarti isin ya. Kalau malunya dua isin-isin gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oh, ini ada nih. Mani gelis gitu anjeuna teh. Nah, cantik banget kamu gitu kan ya. Dari 5 kata diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia cuma jadi 3 kata ya. Nah, di sini ada penggunaan kata teh ya di contoh kalimat yang mani gelis gitu anjeuna teh ya. Kalau teh itu tidak ada artinya ya. Teh sama atuh. Nih, kayak yang di atasnya ya, ulas cirik wae atuh. Atuh dan teh itu tidak ada artinya, tapi itu dialek bahasa Sunda ya. Dialeknya ya. Kalau orang Sunda itu banyak menggunakan kata atuh atau teh atau mah ya. Anjeuna mah pinter pisan gitu. Kalau penggunaan teh, nah seperti ini ya, menigelis gitu anjeuna tehnya gitu. Kemana wae atuh gitu kan. Nah itu teh atuh dan mah itu tidak mempunyai arti ya, itu cuma dialek bahasa Sunda. Nah gitu ya, paham ya? Nah ini yang ibu bilang tadi ya, ragam basa. Ragam basa itu ada basa loma, lemes keur kasorangan, lemes keur kabatur ya. Nah, lemes keur kabatur itu bisa juga disebutnya ragam bahasa hormat gitu ya. Nah, bahasa lomanya masuk, abus, asup, nah itu kasar. Kalau halusnya, lemesnya lebet gitu ya. Oke. Kemudian apalagi nih? Belum, acan, tacan, encan ya. Bahasa lemesnya atau halusnya ke acan. Ya, gitu. Misal, Bu Guru, Bu Guru saya izin masuk. Nah, berarti kalian kata masuknya harus menggunakan lebet ya, jangan asup. Bu Guru, abdi nyuhungkeun widi asup. Nah, itu salah ya. Harus pakai lebet meskipun asup itu sama artinya masuk, tapi kalau secara ragam bahasa itu tidak boleh ya, karena guru itu adalah orang yang lebih tua dari kita, jadi atau orang yang dihormati, maka harus menggunakan bahasa hormat atau bahasa lemes kerkabatur ya. Oke. Oke, apalagi nih? Nah, kakek tuh, kakek, aki itu loma, pun aki, tuang eyang, ya itu halusnya. Oke. Oke, sampai sini kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan lewat Google Classroom ya. Kemudian setelah kalian menyimak video ini, silahkan cek lagi ke Google Classroom-nya, ada kuis yang harus kalian ikuti ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu untuk materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.